Sugeng siang, Rahayu, Rahayu dari Timur Bekawan. Pada siang hari ini, ya, eyangmu akan memberikan sedikit wejangan-wejangan tentang kisah sang kesatrio, sang kinasih. Buat cucunya yang khusus ini ya, yang disclaimer, yang nyatakan bahwa ini khusus untuk cucunya yang Del Kumandil dan Sil Pringsil. Ya, ini sebuah rahasia yang sebenarnya tidak untuk dikatakan diturunkan padamu karena ini berkaitan dengan ilmu yang sebenarnya nggak bagus, tapi nggak apa-apa, yang kasih sedikit gambaran saja supaya sesuatu yang nggak bagus itu jangan kau lakukan ya. Untuk melakukannya pun kau nggak akan bisa karena ya, kau nggak akan tahu apa isi dari kekuatan mantranya itu. Nah, yang bercerita kerajaan Monjopanis, dan yang bercerita dulu kenapa engkau yang kasih nama Del dan Sil, Del Kumandil dan Sil Pringsil. Di Mojomanis ada sebuah perpustakaan. Di sana di perpustakaan itu ada sebuah buku yang namanya Gatat Laca. Gatat itu artinya rapet, laca itu artinya gesek. Nah, gatat itu rapet, laca itu gesek. Sesuatu yang rapet dan digesek. Ya, konotasinya memang negatif kalau dipikirkan gatat laca ya, yang rapat dan digesek. Nah, di sana itu menceritakan tentang bagaimana engkau memperoleh kekuatan, ya, kekuatan yang luar biasa sehingga engkau akan menjadi sang kinasih itu yang paling kuat. Tapi tidak seperti yang sang kinasih di Mojomanis yang akan dia perbuat ya. Karena itu kekuatan yang sudah turun-temurun di Mojomanis dan praktek-praktek lama dan sekarang masih dipraktekkan di Mojomanis mungkin. Nah, yang disclaimer dulu, ini bukan untuk orang lain, ini untuk cucunya yang ya, khusus untuk cucunya yang jangan dipercaya. Nah, kenapa kau dikasih nama Del Kumandil dan Sil Pringsil? Dua nama itu ada simbol lingga dan yoni. Di satu buku lagi di perpustakaan Mojomanis, buku itu menyebutkan yang namanya segumpal darah. Ya, engkau tercipta dari segumpal darah. Bisanya menjadi segumpal darah itu berarti adanya kontak spiritual antara lingga sama yoni. Ya. Tapi berbeda jika segumpal darah itu sebenarnya maknanya yang artinya adalah air kehidupan. Air kehidupan berasal dari Tirto Prawito Sari. Bahasa kerennya di zamannya Eyang ini. Tapi beda dengan Mojomanis ya. Mojomanis itu air kehidupan. Nah, air kehidupan itu yang sebenarnya berasal dari laki-laki karena bibit. Makanya itu gadet laca itu ya. Bukunya itu membahas itu. Bukan ucul otak. Gimana sih ucul otak itu maksudnya? Ya bisalah ucul otak itu dalam arti nggak punya pikiran gitu. Hal-hal menjijikkan yang nggak punya pikiran itu ucul otak. Gadet laca.
Di Mojomanis, karena itu kerajaan tua, bahkan nggak hanya di Mojomanis, di seluruh penjuru, ya, itu mempraktekkan itu. Ada di kerajaan King Ahmret gitu ya. Di kerajaan Mojomanis itu sebelahnya ada kerajaan yang namanya King Ahmret, raja, ya, Raja Ahmret. Dia mempraktekkan itu juga. Makanya banyak orang yang mempraktekkan hal itu dari pengikut-pengikutnya di Mojomanis itu. Nah, paham ya? Nah, dikit-dikit ini. Di Mojomanis ada Prabu yang namanya Karana. Prabu Karana itu mengatakan, kasih aku 5 pemuda. Dengan 5 pemuda itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Menjadikan kehebatannya tambah hebat. Maka akan kuguncang semua kerajaan-kerajaan tetangga di Mojomanis. Nah, untuk apa fungsinya pemuda-pemuda itu? Ada kaitannya dengan air kehidupan. Diapain air kehidupannya? Makanya itu gandet laca itu. Ya, laca itu digesek kan, gandet laca. Ya. Nah, itulah yang membuat engkau itu di kerajaan Mojomanis itu, dan engkau yang kasih nama Silpringsil dan Dilkumandil. Tetapi di kerajaan Mojomanis yang begitu besarnya, ya, dulu runtuh, runtuh, bangkit, runtuh, bangkit, runtuh, bangkit, runtuh, nggak berhenti-henti. Ya, mungkin di dalam halusinasi yang imajinasi yang, karena yang seorang imajiner, mungkin sampai hari ini, ya, di kerajaan goib yang namanya Mojomanis. Nah, sebenarnya itu nggak bagus itu, karena ini nggak akan awet nih, ya. Jadi berkembang, bangkit, megah, mewah, hancur, dan itu tiap berapa ratus tahun itu kan. Harus disadari, nggak boleh ya dihentikan harusnya itu. Ini kan praktek ini sama King Ahmret, ya. Ahmret itu kan sama ini umurnya ini di Mojomanis ini. Jadi nanti kehancurannya dari kerajaannya King Ahmret itu sama sama Mojomanis. Ya. Kalau kita di barat itu ada kota Sodom Gomora, ya, itu hancur juga itu. Ya, hilang, tertelan, dilipat itu. Karena ini kerajaan Mojomanis, kerajaan gaib. Nah, jadi beda. Lalu bagaimana yang bisa mengguncang semuanya dan membuat kekuasaan itu abadi? Ya itu tadi kuncinya. Gadet laca itu, ya, air kehidupan. Diapain yang dikasih mantra terus diminum. Waduh, mengerikan sekali diminum. Engkau minum itu. Makanya praktik-praktik itu melanggar itu, ya, melanggar norma-norma, karena mereka masih mempercaya itu. Tapi mereka nggak tahu mantranya. Itu kan korban-korban yang terjadi itu kan sebenarnya seperti itu. Tapi mereka nggak tahu mantranya. Jadi percuma. Mereka pengen menjadi penguasa, mempraktekkan, malah di kerajaan Mojomanis ditangkaplah mereka karena itu mengandung nilai-nilai yang tidak bagus. Nah, di Mojomanis itu rajanya besok itu calonnya Sang Kinasih Sang Penilai itu tanpa mempraktekkan itu, ya, tanpa mengikuti jalur-jalur negatif dari kekuasaan iblis itu sendiri dengan kotak dan tugunya. Itu kan kotak dan tugu. Nah, kotak tugu, kotak tugu. Nah, makanya dinamakan gandet laca, ya, ucul otak.
Paham ya? Paham yang maksud nggak paham kamu pasti. Ya, susah ini kamu berpikir sampai ke situ. Makanya kemarin ada buah yang itu, yang makan ular itu kan sebenarnya seperti jaringan otak kepala manusia, ya buah itu. Kalau kau lihat ya Delgumandel dan Selpingsil di videonya yang kau lihat, itu buah apa sih? Maksudnya apa kan gitu? Untuk apa? Ya selama engkau ada kontrak dengan yang namanya entitas gaib yang negatif, engkau akan menggunakan praktik-praktik yang ada di Mojo Manis itu. Yang menggunakan air kehidupan dari Tirto Prawito itu tadi. Apa itu Tirto Prawito? Dugaannya yang ya dari kedangkalan spiritual yang itu adalah air air apa? Air yang keluar dari tubuhmu melalui lingga, ya itu yang memberi kekuatan. Makanya praktik-praktik itu sering dipraktikkan, dan yang mempraktikkan karena nggak tahu mantranya maka mereka lah ditangkap di kerajaan Mojo Manis karena diduga melakukan eh, tindakan asusila. Tetapi itu bukan tindakan asusila, sebenarnya mereka nggak mau ya menggunakan bemper belakang. Mereka hanya butuh air kehidupan itu tadi, bukan segumpal darah loh ya, yang dikatakan itu diplengsekan sedikit supaya tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu yang dilakukan di kerajaan Mojo Manis, di kerajaan gaib Mojo Manis, yang disclaimer ya, kerajaan gaib Mojo Manis. Nah, sang kinase, sang satria itu sebenarnya tahu itu masa lalu, masa depan, masa lalu dan masa depan jauh. Makanya yang akan berikan itu cincin naga. Ini nggak ada hubungannya dengan praktik klenik, perdukunan apapun itu nggak ada hubungannya. Itu cincin itu sebagai simbol bahwa engkau sudah cerdas. Jangan kau ilfil, ya gatal, ici, ya, dengan itu klenik, naga klenik cincin ini enggak. Itu simbol bro. Ketika naga raja itu adalah petit buntut itu dengan kepala, artinya kau sudah cerdas. Sang Kinasi ini cerdas sekali bro. Jangan kau bandingkan dengan dirimu Del Kumandel dan Pringsil. Nah, jangan kau bandingkan dengan dirimu. Ya, karena bocah ini yang ada di timurnya Segoro Nanggung ini bukan orang biasa. Ya, dalam batinnya, intelektualnya dan intelijensinya. Dia seperti Gatot Kaca dalam cerita pewayangan. Sama, mirip. Ya, mirip sekali. Anatomi tubuhnya itu mirip. Mirip dengan juga bosnya si Gajah Putih. Yang Maha Patih Gajah Putih. Ya. Tapi yang jadi tahu nih siapa yang masuk ke alam anginnya, yang ternyata ketika yang adakan sayembara, ternyata kamu tuh. Alah nger lele. Kamu. Hmm. Kasihan sekali kalau begitu. Nah oke, itu cerita di Mojo Manis. Yang disclaimer, jangan dipercaya, bukan untuk ditiru, hanya sebuah rahasia kecil di kerajaan Mojo Manis. Kenapa itu bisa menjadi kerajaan yang hebat tapi hancur, hebat tapi hancur, hebat lagi, hancur lagi, karena itu yang dipraktekkan. Ya, yang dipraktekkan itu. Makanya jauhi yang namanya perjanjian-perjanjian dengan yang tidak istimewa, yang
dengan kubus. Itu ada perjanjian dengan kubus dan tugu. Jadi kamu dengan kubus dan tugu itu kamu mendapatkan kekuatan. Karena dulu pemimpinnya mendapatkan kekuatan kontrak. Makanya kontraknya itu lama. Karena prakteknya sempurna dulu dengan air kehidupan itu. Ya, itulah di kerajaan Mojo Manis. Kira-kira begitu cucuku. Rahayu, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. There are so many secret, hidden secret actually ya. Banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi dan disembunyikan. Bijaksanalah, jalani kehidupan dengan baik dan jujur. Cucunya yang penting itu jujur. Ya, nggak usah serakah, nggak usah pengen punya sesuatu yang berlebihan. Karena hidup ini cumanlah ngopi dan rokok. Selainnya itu kita serahkan ke Sang Maha Luhur. Bagaimana dia akan membuatmu bahagia. Dan kebahagiaan itu tergantung bagaimana engkau menghormati dan menyadari kekuatan batinmu dan dirimu. Karena disitulah letak dari sebuah kebahagiaan. Bukan harta dan benda. Bukan kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan batin. Apa itu yang kenikmatan batin? Ketika engkau mampu menolong seseorang. Ketika engkau mampu menghidupi seseorang. Karena sifatnya urip adalah urip sing kang nguripi.